Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola dan teman saya Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan penamaan kompres. Yang pertama ada penamaan. Nama digunakan untuk secara unik mengenali entitas di dalam sistem terdistribusi. Entitas dapat berupa proses, objek jauh, dan newsgroup. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dikategorikan ke dalam 3 kelas. Yang pertama ada penamaan plat, yang kedua ada penamaan terstruktur, dan yang ketiga ada penamaan berbasis atribut. Yang pertama penamaan plat. Identifier merupakan bit string yang acak. Nama plat tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Lalu jenis mekanisme resolusi nama untuk nama plat yaitu yang pertama broadcasting, yang kedua forward pointers, yang ketiga pendekatan berbasis home, dan yang terakhir ada DHTS. Yang pertama broadcasting, nama atau alamat ke seluruh jaringan. Entitas yang berasosiasi dengan nama tersebut memberikan respon berupa pengenal mutakhirnya. Kedua ada forward pointers, memungkinkan penemuan entitas mobile. Entitas mobile bergerak dari satu akses poin ke poin lainnya saat suatu entitas bergerak dari lokasi A ke lokasi B. Ia akan meninggalkan di belakang di A suatu referensi ke lokasi barunya di B. Pendekatan berbasis home. Setiap entitas diberikan suatu node home. Node home bersifat statik. Ia memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Ada entitas home dan resolusi nama. Lalu yang keempat ada distribute hash tables atau DHTS. DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Pasangan disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. Tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key ke value didistribusikan antara node-node tersebut. Node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang diberikan. Lalu kategori penamaan ada 3, ada penamaan flat, penamaan terstruktur, penamaan berbasis atribut. Penamaan terstruktur adalah nama terstruktur tersusun dari nama-nama human readable sederhana. Nama-nama diatur dalam suatu struktur tertentu. Sedangkan penamaan berbasis atribut jauh lebih tepat menamai dan mencari entitas berdasarkan arti dari atribut-atributnya. Lalu ruang nama. Nama terstruktur diorganisir dalam ruang nama. Nama space adalah satu direct graph yang terdiri dari node daun dan node directory. Setiap node dapat menyimpan tipe data tertentu. Lalu pengaitan nama. Ruang nama dapat secara efektif digunakan untuk mengaitkan atau menghubungkan atau membuat link dua entitas berbeda. Dua jenis link dapat hadir antara node-node. Yang pertama hard links, yang kedua symbolic links. Hard links adalah ada suatu directed links dari hard link, nama link ke aktual node. Resolusi nama serupa dengan resolusi nama umum. Aturan harus tidak ada siklus di dalam graf. Sedangkan symbolic link menyimpan nama dari node asli sebagai data. Resolusi nama bagi suatu symbolic link pertama resolve nama SL. Terus aturan harus tidak muncul siklus referensi. Lalu penggabungan ruang nama. Dua atau lebih ruang nama dapat digabungkan secara transparan dengan suatu teknik yang dikenal sebagai mounting. Dengan mounting, suatu directory node dalam satu ruang nama akan menyimpan identifier dari directory node dari suatu ruang nama lain. Network File System (NFS) adalah contoh di mana ruang nama berbeda digabungkan. NFS memungkinkan akses transparan ke file-file remote. Resolusi nama terdistribusi
Resolusi nama terdistribusi bertanggung jawab untuk memetakan nama-nama ke alamat dalam suatu sistem di mana server-server nama didistribusikan antara node-node yang berpartisipasi. Setiap server nama mempunyai suatu name resolver lokal yang akan dibahas dari dua algoritma resolusi nama. Yang pertama resolusi nama iteratif, yang kedua resolusi nama rekursif. Yang pertama ada resolusi nama iteratif. Klien menyerahkan nama lengkap yang akan dipecahkan ke root name server. Yang kedua, root name server memecahkan nama sejauh kemampuannya dan mengembalikan hasilnya kepada klien. Yang ketiga, klien melewatkan bagian yang tidak terpecahkan dari nama ke NLNS. Keempat, ada NLNS memecahkan nama sejauh kemampuannya dan mengembalikan hasilnya kepada klien. Proses ini berlanjut sampai nama lengkap terpecahkan. Yang kedua, ada resolusi nama rekursif. Pendekatannya, klien menyerahkan nama yang akan dipecahkan kepada root name server. Root name server tersebut melewatkan hasilnya ke next name server yang ditemukannya. Proses berlanjut sampai nama tersebut secara lengkap terpecahkan. Kekurangannya, biaya besar pada server nama, terutama pada server nama tingkat tinggi. Rangkuman dari hasil presentasi kami, penamaan dan resolusi nama mungkin pengaksesan entitas-entitas dalam suatu sistem terdistribusi. Ada 3 tipe penamaan: penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.